Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dan indeks bursa utama Asia pagi ini sama-sama tertekan karena menegangnya tensi politik Amerika Serikat dengan Tiongkok. Untuk mengetahui kondisi selengkapnya kita bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, ketegangan Amerika Tiongkok kelihatannya menekan Jakarta juga. Saya lihat di belakang Anda indeks sudah turun 2%. Kalau tidak salah dari sejak dibuka tadi pukul 9 sudah turun. Bagaimana kira-kira ini akan berdampak kepada Bursa Efek Indonesia, Mercy? Leo dan pemirsa, pagi ini memang indeks harga saham gabungan akan cenderung bergerak turun sama seperti indeks utama kawasan Asia karena memang tingginya ketegangan politik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan ini dikhawatirkan dapat berujung pada perang dagang karena memang Presiden Trump di akhir pekan lalu sudah mengancam akan menaikkan tarif barang asal Tiongkok dan ini memperparah kondisi ekonomi saat ini mengingat pandemi COVID-19 sudah menekan ekonomi global, ditambah lagi dengan resiko ketidakpastian akan berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Oleh karena itu kita lihat di belakang saya indeks tertekan dan sudah melemah lebih dari 2% atau turun 102 poin di level 4.613. Nilai transaksi pagi ini sudah cukup ramai mencapai 1,7 triliun kurang lebih sekitar 48 menit semenjak perdagangan dibuka. Hari ini semua sektor bergerak melemah, Leo, namun pelemahan paling dalam terjadi pada sektor infrastruktur yang turun sampai 4%. Lalu sektor aneka industri juga turun 2,8% dan sektor jasa keuangan turun 2,3%. Hari ini kami memantau investor domestik lebih banyak menjual sahamnya ketimbang investor asing dan investor asing masih mencatatkan net foreign buy atau beli bersih dalam jumlah yang tipis yaitu hanya 33 miliar di semua pasar. Di indeks utama kawasan Asia juga hari ini pergerakannya melemah dalam di mana indeks Hang Seng Hong Kong turun 3,54%, Straits Times Singapura juga turun 2,61% dan indeks Kospi Korea Selatan turun 1,9%. Kekhawatiran ini sudah terjadi di Amerika Serikat semenjak akhir pekan lalu sehingga tiga indeks utamanya juga melemah. Dow Jones, S&P 500 dan juga indeks Nasdaq turun 2,5% sampai 3,2%. Memang ketegangan politik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini dimulai semenjak akhir pekan lalu setelah adanya rilis dokumen intelijen Amerika Serikat yang menunjuk bahwa Tiongkok menutupi keparahan penyebaran virus corona yang terjadi di wilayahnya. Dan Amerika Serikat juga menunjuk bahwa Tiongkok menimbun alat kebutuhan medis untuk disimpan di dalam negerinya saja. Sementara itu secara global virus corona memang masih terus menyebar sehingga saat ini sudah ada 3,5 juta kasus lebih secara global di mana 1,2 juta kasus ini terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu investor, para pengusaha ini juga khawatir dengan penyebaran corona di Amerika Serikat yang masih signifikan apakah dapat kembali membuka ekonominya dalam waktu dekat ini. Karena dikhawatirkan akan ada gelombang 2 puncak penyebaran corona di Amerika Serikat jika ekonomi dibuka terlalu cepat. Oleh karena masih tingginya ketidakpastian global ini, maka indeks saham masih akan tertekan secara global dan indeks harga saham gabungan juga masih akan bergerak cenderung melemah di antara 4.500 sampai 4.830. Leo. Kalau indeks tertekan bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Mercy? Apakah sudah menyentuh 15.000 lagi per dolar? Nilai tukar rupiah saat ini masih berada di posisi 14.995, namun memang prediksinya dapat melemah menuju ke 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan terjadi cukup dalam hari ini pada mata uang negara-negara berkembang karena tingginya resiko ketidakpastian global. Dan saat ini nilai tukar rupiah juga diprediksi masih akan bergerak di rentang 14.800 sampai 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.